فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada azkarus sabah wal masa, dan kita baru mengambil 2 dari zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaki afif kum. Apa saja itu? Nah, yang pertama sayyidul istighfar. Nah, kemudian hadis yang kedua tentang bacaan subhanallah wa bihamdih yang dibaca 100 kali di pagi dan 100 kali di petang hari, dengan keutamaan yang agung, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bi. Tidak akan datang seorang pun dengan sesuatu yang lebih utama darinya pada hari kiamat, illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih, kecuali seseorang yang mengucapkan semisal yang dia ucapkan atau lebih dari itu. Nah, sekarang kita masuk pada hadis ketiga pada bab ini. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullahu ta'ala, an Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabi yang muqillun fil hadis, ikhwan. Hadisnya sangat sedikit dan dimasukkan hadis beliau oleh Syekhuna Yahya hafizahullahu ta'ala dalam Mafaridus Sahabah. Nah, yaitu sahabi yang dikenal memiliki satu hadis yang sahih saja. Dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu qala, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidah. Kata Abdullah bin Khubayb, kami keluar pada suatu malam yang hujan lebat padanya, fi lailati matar. Malam hujan turun lebat, wa dhulmatin syadidah, dan kegelapan yang sangat. Untuk apa? Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana fa adraknah. Kami mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mengimami kami salat. Maksud liyusalliya lana ay liyusalliya bina, agar beliau salat mengimami kami. Fa adraknahu, maka kemudian kami mendapati beliau. Faqala asallaitum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apakah kalian telah salat? Dan dipahami dari konteks hadis ini, akhwan, bahwasanya dimaksud adalah salatul isya. Falam akul syai'a. Abdullah bin Khubayb mengatakan, aku tidak mengatakan apa-apa. Faqala qul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kul, katakanlah.
falam aqul syai'a, aku tidak mengatakan apa-apa karena bingung yang mau dikatakan apa, yang dimaksud Nabi suruh mengatakan itu apa. Tsumma qala qul falam aqul syai'a, kemudian Nabi katakan qul, katakanlah, ucapkanlah, aku tidak mengucapkan apa-apa. Tsumma qala qul, kemudian beliau mengatakan lagi, katakanlah. Nah, karena sudah memerintahkan 3 kali, fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah ma aqul, wahai Rasulullah, apa yang hendak aku ucapkan? Dalam artian minta bimbingan, yang disuruh untuk mengucapkan itu apa? Dari sini menunjukkan bahwasanya diamnya Abdullah bin Khubayb akhwani fillah bukan karena menentang perintah Nabi SAW, tapi karena apa? Nah, bingung mau mengucapkan apa, dan juga mengharapkan bimbingan dari Nabi SAW untuk diperjelas perintah yang disuruh diucapkan itu apa. Qala qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'. Kemudian Nabi SAW perjelas, katakanlah olehmu qul huwallahu ahad, atau bacalah olehmu qul huwallahu ahad dan mu'awwidhatain, yaitu yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas. Berarti bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ketika sore hari dan ketika pagi hari sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai', maka itu mencukupi kamu dari segala sesuatu. Dalam artian 3 surat ini akan menjadi sebab engkau mendapatkan kecukupan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang bisa mengancam dirimu. Nah, pada hadis ini akhwani fillah sangat jelas di antara bacaan yang dibimbingkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari adalah apa? 3 surat ini, dan dibaca sebanyak 3 kali. Yang keutamaannya menjadi sebab kifayatullah lil abdi. Nah, yaitu menjadi sebab diberinya kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadi memberi kecukupan pada hambanya? Terutama diberi kecukupan dari sisi penjagaan. Karena 3 surat ini akhwani fillah kalau digabung ketiga-tiganya diistilahkan oleh para ulama dengan al-mu'awwidhat. Jadi surat-surat yang dinamakan al-mu'awwidhat ini mencakup 3 ini, qul huwallahu ahad, al-falaq dan an-nas. Adapun kalau datangnya dalam konteks musanna mu'awwidhatan, maka yang dimaksud adalah Al-Falaq dan An-Nas saja. Tapi kalau datangnya dalam bentuk jamak, maka masuk padanya Al-Ikhlas. Taib. Dan sebelum kita masuk pada penjabaran ketiga surat yang agung ini, ikhwan, perhatikan dulu dari sisi takhrijul hadis dan tahqiqnya. Dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala pada catatan kaki bahwasanya hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Sunni dan yang lainnya. Wa fihi ikhtilaf, ja'ala al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala yaqul fi Nataijil Afkar, wa bisababi hadzal ikhtilafi tawaqqaftu fi tashihi.
Jadi terjadi ikhtilaf yang kuat pada periwayatan hadis ini yang menjadikan Hafidz Ibnu Hajar tawakuf dalam mensahihkan hadis ini. Nah, cuman pada hadis yang lain, yaitu dalam kitab beliau Al-Isabah, dalam kitab beliau yang lain, dalam Al-Isabah beliau condong tentang apa? Tentang sabitnya riwayat hadis Abdullah bin Khubayb ini. Dikatakan oleh Syekh, "Tsumma janaha ila thubutihi fi tarjamati Abdullah bin Khubayb min al-Isabah, faqala min tariq ibn Abi Asid al-Barrad an Muadz bin Abdullah bin Khubayb an abihi qala kharajna fi lailatin matirah." Sama maknanya. Wa dhulmatin syadidah. Fatalaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Nah, dan memang sebagaimana yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hadis ini tsabit, ikhwan. Nah, sebagaimana nanti akan kita ketahui dari kesimpulan Syekh. Kata beliau, fihi fadlul mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad. Dan pada hadis ini terdapat keutamaan qul huwallahu ahad dan mu'awwidhatain. Wa anna man qalaha hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin yakfi min kulli syai'. Dan bahwasanya siapa saja yang membacanya di pagi hari dan ketika sore hari sebanyak 3 kali, maka hal itu mencukupi dari segala sesuatu. Karena emang ikhwani fillah, 3 surat ini surat yang sangat agung. Sebelum turun Al-Falaq dan An-Nas, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki bacaan-bacaan tertentu dalam minta perlindungan kepada Allah. Berdoa minta perlindungan. Karena yang namanya makhluk hidup ya memohon perlindungan kepada penciptanya. Butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau tinggalkan semua itu dan berganti dengan apa? 2 surat yang agung ini. Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa akhrajal Bukhari fi tarikh wa Nasa'i min tariqi Zaid bin Aslam an Mu'ad wa awradahu min wajhain an Mu'ad bin Abdullah an abihi an Uqbah bin Amir. Nah, ini termasuk di antara khilafnya, apakah itu hadis Abdullah bin Khubayb ataukah hadis Uqbah bin Amir. Dan untuk riwayat Uqbah, walahu an Uqbah turukun ukhra inda Nasa'i wa ghairihi mutawwalan wa mukhtasara. Nah, jalannya banyak. Nah, ada yang secara panjang, ada yang ringkas. Dan kesimpulannya, wala yam'udu an yakuna al-haditsu mahfuzan minal wajhain. Dan tidak jauh kemungkinan bahwasanya hadis memang dihafal dan terjaga dalam 2 wajah, yaitu dalam riwayat Abdullah bin Khubayb, juga dari sahabi yang lain, dari Uqbah bin Amir. Kenapa? Fa innahu jaa aidan min hadits Ibnu Abbas, min hadits Ibnu Abis al-Juhani, wa min hadits Jabir bin Abdullah al-Ansari, wa li Abdullah bin Khubayb inda al-Baghawi haditsun akhar bi sanadin dha'if. Nah, dan juga hadis ini telah datang dari selain Uqbah, makanya kita bisa mengatakan ada kemungkinan dekat hadis ini mahfuz dari 2 wajah, yaitu hadis Abdullah bin Khubayb, hadis Uqbah bin Amir, sendiri-sendiri. Bukan suatu bentuk ittirab, suatu bentuk kegoncangan hadis yang tidak mungkin dipersatukan. Karena datang dari sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abis al-Juhani, juga datang dari Jabir bin Abdullah al-Ansari. Dan Abdullah bin Khubayb ini dalam riwayat Baghawi punya hadis yang lain, tapi sanadnya dhaif. Makanya hadis yang sahih dimasukkan oleh Syekh
Yahya Al-Hajuri hafizahullah taala, bagi Abdullah bin Khubayb ya hadis ini tok. Wa saqa turuqahu Al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir Qul a'udzu birabbil falaq. Tsumma qala fa hadhihi turuqun an Uqbah kal mutawatirah anhu tufidul qat'a 'inda katsirin minal muhaqqiqin. Ibnu Katsir menyebutkan hadis ini dalam tafsir Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian mengatakan dan jalan-jalan ini dari Uqbah seperti mutawatir karena banyaknya, memberikan faedah qata', yaitu yakin di sisi mayoritas para muhaqqiq. Qultu, yaitu kata Syekhuna Al-Hajuri hafizahullah, wa aslu hadits Uqbah fi sahih Muslim mukhtasara. Waqad bayyantu thubut hadzal hadits fi sahih al-Mafarid an Abdullah bin Khubayb. Ya Syekh bahas di sana secara panjang lebar dalam kitab beliau Sahihul Mafarid. Juga sabit thumma an Ibnu Abis Al-Juhani wa sahahu aidan An-Nawawi fil Adhkar wa Ibnu Katsir kama sabaq wal Albani wa akharun rahimallahu al-jami'. Jadi hadis ini juga telah disahihkan oleh para imam sebelumnya seperti Imam Nawawi, Ibnu Katsir, juga Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Jadi kesimpulannya akhwan, hadis yang akan kita pelajari ini hadis yang sabit dan dibangun di atasnya amal. Nah, kita sekarang perhatikan dulu dari awal hadis untuk kita mengambil beberapa fawaid. Perkataan Abdullah bin Khubayb, ikhwan, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidah. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya yang rajih tentang masalah jamak untuk salat ketika hujan, ikhwan, ini tidak dikenal di masa sahabat. Para sahabat tidak beramal dengan itu. Buktinya mereka pada saat turun hujan tetap mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin sholat. Nah, dan memang kalau kita perhatikan Dawawinus Sunnah, yaitu kitab-kitab yang mengumpulkan sunnah-sunnah, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita dapati athar bahwasanya ada masa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamak salat ketika hujan. Demikian pula tidak kita dapati athar dari Khulafaur Rasyidin ataupun sahabat yang lain ketika mereka mengimami manusia, kemudian menjamak salat ketika turun hujan. Puncak dari pendalilan mereka-mereka yang menyatakan disyariatkannya salat karena turunnya hujan untuk dijamak, akhwan. Salat jamak karena turunnya hujan, yaitu apa? Hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah bainal maghrib wal isya atau bainal zuhri wal asr min ghairi khaufin wala matar. Nabi menjamak di Madinah salat maghrib dan isya atau salat zuhur dan asar tanpa ada sebab ketakutan, tanpa ada sebab hujan. Itu tanpa ada ketakutan, tanpa ada hujan. Itu. Mantuk dari hadis ini menegaskan intinya Nabi menjamak. Saat itu tidak ada apa? Tidak ada rasa takut yang menghantui kaum muslimin dan tidak ada hujan. Taib. Nah, sebagian yang berdalil untuk disyariatkannya salat jamak ketika turun hujan berdalil dengan mafhum. Mafhumnya berarti dikenal bahwasanya matar termasuk sebab menjamak salat. Tapi berdalilan dengan mafhum seperti ini, akhwani fillah. Kemungkinannya kan banyak, ya kan? Taib, kemungkinannya banyak.
Karena apa? Intinya pengkhabaran dalam hadis Ibnu Abbas mengkhabarkan bahwasanya Nabi menjamak saat itu tidak ada rasa takut, tidak ada hujan. Dan Imam Tirmidzi rahimahullah taala dalam Syarhul Ilal menegaskan termasuk di antara apa? Perkara yang mafhum tidak diamalkan ya ini. Mafhum dari hadis ini tidak diamalkan, tidak dibangun di atasnya amal. Buktinya apa? Buktinya tidak kita dapati athar. Nah, kalau seandainya ini merupakan kebiasaan para sahabat atau bahkan sebelumnya Rasulullah SAW ketika mengimami manusia, tentunya para sahabat akan banyak meriwayatkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan salat jamaah. Sebagaimana diriwayatkannya salat khauf datang dari beberapa sahabat, salat khauf. Padahal pada kondisi takut, salat khauf datang dari beberapa sahabat. Sampai kalau kita mau menghafal tata cara salat khauf, hadisnya ikhwan ruwet. Di antara yang sulit pada bab salat khauf ya ini, karena apa? Banyak juga apa? Bentuknya ada perbedaan sedikit, ada tata cara macam-macam. Nah, dalam salat khauf saja diterangkan kepada kita, apalagi yang seperti ini. Oleh karena itulah yang rajih khonifillah untuk salat jamak ketika hujan ya, sebagaimana dalam hadis ini para sahabat tetap meminta pada Rasulullah SAW untuk mengimami salat. Jadi kita tidak beramal, kita tidak beramalkan salat jamak ketika hujan. Dan yang rajih wallahu taala alam, ya ketika hujan tetap salat pada waktunya. Kan itu adalah asal. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Di antara penguatnya ini, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin syadidah. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalliya lana. Mereka mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat. Juga pada hadis ini akhwanifillah kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah orang yang memiliki semangat yang luar biasa dan mereka lebih condong untuk mengambil azimah daripada mengambil rukhsah. Pada kondisi hujan diberi rukhsah untuk seorang salat di rumah. Tapi ketika hujan tersebut tidak memadharati, dalam artian seorang tidak ada masyaqqah, apalagi jaraknya dekat, kemudian adanya alat untuk seorang bisa terhindar dari dari basahnya hujan, basah karena air hujan, kemudian dia berangkat, maka itu azimah namanya, mengambil azimah, maka itu lebih utama. Kenapa? Karena inilah kita lihat para sahabat memilihnya. Kecuali kalau tidak ada payung misalnya. Payung pas tidak ada hujan deras. Maka dia mengambil rukhsah. Intinya ketika ada hujan ada rukhsah. Namun ketika seorang memilih azimah maka lebih utama. Tatkala tidak ada masyaqqah padanya sebagaimana yang dipilih oleh para sahabat, mereka tetap keluar walaupun hujan untuk salat berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting, ikhwan. Untuk seorang menimbang-nimbang ketika datang rukhsah, apakah dia mau tetap mengambil azimah dalam artian tetap dilangsungkan ibadah sebagaimana biasanya, ataukah mengambil rukhsah yang diberikan. Demikian pula pada masalah puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan di saat dia safar. Mana yang lebih utama dia ambil? Apakah tetap berpuasa ataukah mengambil rukhsah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini hendaknya seorang bisa menimbang-nimbang. Kenapa? Karena dulu para sahabat pun ada yang mereka berpuasa, ada yang mereka berbuka. Dan tidak ada dari mereka yang saling mencela. Walam ya'ibis sha'imu 'alal muftir wal muftiru 'alas sha'im. Orang yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa.
Cuman ketika kondisinya sama, orang puasa dan puasa, nah sama antara dia puasa atau tidak di saat safar. Dalam artian safar tidak terlalu berat. Safar tidak menjadikan dia pingsan ketika dia berpuasa. Masih nyaman karena mudahnya alat transportasi. Maka yang rajih dalam masalah ini lebih utama untuk mengambil azimah untuk berpuasa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW di saat para sahabat yang lain tidak berpuasa, beliau berpuasa di saat berangkat untuk membebaskan kota Makkah. Nabi berangkat ke Makkah, ikhwan, pada peristiwa Fathu Makkah pada bulan Ramadan. Para sahabat berpuasa saat itu. Baru ketika mulai mendekati kota Makkah, Nabi SAW mendorong untuk para sahabat berbuka. Kenapa? Al-fitru aqwalakum. Karena mau perang. Kalau sudah lemes, bahaya. Maka Nabi perintahkan untuk berbuka, karena berbuka lebih kuat bagi jasad, jelas. Dan dalam sebagian hadis dikatakan, wa ma minna shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan bahwasanya itu yang utama. Karena Nabi memilih tentunya yang paling utama. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang mendapati kuwah pada dirinya dan tidak terbengkalai kewajiban-kewajiban di saat dia berpuasa ketika safar. Ini faedah diingat-ingat dalam memilih apakah seorang mengambil rukhsah, keringanan dari Allah, ataukah dia memilih azimah. Hal berikutnya, ikhwan, terkait dengan faedah pokok dari dibawakannya hadis ini, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya di antara zikir pagi dan petang adalah membaca muawwidzat. Dan 3 surat ini, ikhwan, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini surat-surat yang agung yang banyak kita dapati dalam syariat menjadi azkar, menjadi zikir-zikir pada beberapa kondisi. Karena selain zikir pagi dan petang, juga merupakan zikir sebelum tidur yang insyaallah nanti akan kita lewati. Dan juga sebagai zikir setelah salat akan kita lewati juga insyaallah. Cuma untuk zikir setelah salat, hanya muawwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas yang rajih. Nah, sekarang kesesuaian, ikhwan, muawwidzat disebut dengan muawwidzat karena di situ kan ada permintaan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecocokan Al-Falaq dan An-Nas dikatakan muawwidzah, jelas. Sekarang kenapa dimasukkan Qul huwallahu ahad juga dalam istilah muawwidzat? Pada masalah ini, ikhwan, kita dapati para pensyarah hadis memberikan beberapa alasan. Di antaranya mengatakan mimbabit taghlib, dimasukkan mimbabit taghlib. Seperti apa? Abu Bakar dan Umar kita katakan Umaran. Baik. Mimbabit taghlib. Dan ada yang mengatakan dikarenakan Qul huwallahu ahad ini ibarat muqaddimah dan pendahuluan, ikhwan, untuk seorang masuk pada apa? Pada 2 surat setelahnya yang padanya permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan 3 surat ini urut-urutannya, ikhwan, subhanallah. Pada surat Al-Ikhlas di sini pengenalan kepada hamba, walaupun dari awal mushaf, ikhwan, Al-Quran sampai akhir kita dapati semuanya menjelaskan tentang tauhid. Tapi di sini diringkas, dikumpulkan secara singkat dan padat pada surat Al-Ikhlas.
Naam, diterangkan tentang tauhidullah tabaraka wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga di situ kita ditekankan kembali untuk betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, zat yang maha tunggal, dan terkhusus pada lafaz Allahus samad. Allah as-samad, zat yang kepadanya semuanya perkara digantungkan, semua urusan-urusan para hamba diserahkan. Ini diantara kandungan makna as-samad, yaitu zat yang hamba-hamba ini bergantung kepadanya. Nah, diantara bentuk bergantungnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Minta perlindungan kepadanya. Nah, maka di sini ketika seorang sudah betul-betul yakin bahwasanya Allahus samad, yang akan memberikan kecukupan, memberikan perlindungan, memberikan hal-hal yang diminta oleh hambanya, maka kemudian pada surat setelahnya kita dibimbingkan untuk minta hal yang dengannya seorang bisa selamat, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam keburukan. Jadi pada al-ikhlas ibarat pendahuluan, untuk apa? Untuk mempersiapkan akidah, mempersiapkan iman, mempersiapkan landasan yang kuat untuk seorang meminta kepada Allah perlindungan. Karena apa? Dalam meminta, dalam berdoa itu butuh yakin. Adapun Muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas, maka ini kalau kita mau melihat ikhwan padanya ma'ani yang luar biasa. Nah, makna-makna dan kandungan yang luar biasa. Pada surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qul a'udzu birabbil falaq. Diawali dengan apa? Qul, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya dan juga kepada kita semua. Katakan wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku minta perlindungan kepadamu dari Rabbil falaq. Apa makna al-falaq? Indak ya Hudzaifah? Subuh, waktu subuh. Rabbil falaq. Nah, aku minta perlindungan kepada Rabb, zat yang memiliki dan menciptakan, menguasai, taib, memiliki waktu subuh. Disebutkannya waktu subuh dari waktu yang lain. Nah, karena ini permulaan kehidupan hamba. Dalam artian, untuk mengingatkan kepada hamba tentang awal dia mendapatkan cahaya. Karena sebelumnya waktu malam, di mana manusia kebanyakannya tertidur lelap, kemudian ketika waktu subuh mereka dibangkitkan. Ini juga isyarat untuk hari kebangkitan kelak. Dan juga padanya isyarat tentang datangnya cahaya untuk seorang memperkuat tafaul, memperkuat harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq. Di sini mulai disebutkan beberapa hal yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Yang pertama, ikhwan, min syarri ma khalaq, dari kejelekan semua perkara yang Allah ciptakan. Ini minta perlindungan yang sangat luas ini berarti. Makanya surat ini ikhwan terkandung padanya isti'adzah dari hal yang sangat luas cakupannya. Karena semua yang Allah ciptakan itu kan tidak terhitung.
mulai dari syaitan, iblis, jin, manusia, hewan-hewan, hewan buas, serangga, dan seterusnya. Min syarri ma khalaq, dari semua kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Kemudian setelah perkara yang umum ini, Allah Subhanahu wa taala rinci 3 hal. Kenapa? Karena bahayanya dan karena tersembunyinya keburukan yang ada padanya. Nah, yaitu apa? Setelahnya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Naam, itu dulu. Baik. Naam, yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejelekan apa? Ghasiq idza waqab, yaitu apa? Waktu malam tatkala sudah mulai kelam. Nah, kenapa ikhwan? Karena waktu malam itu kan gelap. Kita tidak tahu hal-hal yang tersembunyi di waktu malam. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan itu bimbingan untuk umat. Karena malam itu menyimpan banyak hal di kegelapannya. Baik. Maka kita minta perlindungan pada Allah dari apa? Dari syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang ketiga, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Nafatsat yaitu apa? Wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Datangkan dalam bentuk muannats karena memang mereka-mereka yang menjadi penyihir ikhwan menunjukkan kepengecutan, dan itu adalah fi'lun nisa, perbuatan para wanita. Tidak berani berhadapan-hadapan, beraninya di belakang. Juga kemungkinan penyihir pada zaman dahulu ya kebiasaannya wanita, makanya nggak ada kakek sihir tapi kakek penyihir tapi nenek sihir ya. Nah, banyaknya nenek sihir. Nah, ya nafasat ya. Memang ya pantasnya itu. Dalam artian bukan pantas, kan itu perkara yang tidak boleh. Dalam artian yang seperti itu ya untuk orang-orang yang lemah harusnya. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sehingga beraninya di belakang. Penyihir kan beraninya belakang. Dan sihir ikhwan dorornya juga tersembunyi. Sehingga kita butuh minta perlindungan pada Allah. Apalagi para da'i Allah, para talabatul ilm yang pulang ke tempatnya mengawali dakwah, tidak tahu keadaan manusia sana. Banyak orang yang tidak suka. Nah, maka butuh benteng yang kuat, diantaranya dengan apa? Dengan mu'awwidhatain ini. Karena sihir itu ada. Nah, dan syaitan-syaitan memang mereka membisikkan pada orang-orang yang lemah hatinya seperti ini untuk terjatuh dalam sihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keempat, minta perlindungan dari hasid, orang yang hasad tatkala dia hasad. Nah, dari makna umum ikhwan, semua yang Allah ciptakan dikhususkan 3 ya kan. Apa? Waktu malam ketika semakin kelam karena tersembunyinya keburukan padanya. Kemudian dari para penyihir ini juga apa? Tersembunyi, tidak nampak, mereka tak bersembunyi di belakang, tidak berani terang-terangan. Kemudian orang yang hasad, ini juga dan kebencian, kedengkian yang terpendam. Nah, kalau keburukan yang di depan mata kawan, mungkin seorang apa? Mudah untuk apa? Mengatasinya. Ada ular di depannya, ada sesuatu yang jelas terlihat. Adapun keburukan-keburukan yang tersembunyi ini lebih berbahaya.
Kalau bukan karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak akan selamat. Maka al-falaq ini memiliki kandungan yang sangat luas dalam meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian apalagi digandengkan dengan surat An-Nas setelahnya yang terkandung padanya satu hal, tapi satu perkara ini yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya merupakan sumber semua keburukan, yaitu dari syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Yang sebelum minta perlindungan itu, perhatikan urut-urutan yang sangat bagus ya kawan, dalam tawassul. Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian baru minta min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakan wahai Nabi, a'udzu birabbin nas. Aku minta perlindungan dengan apa? Rabbnya manusia. Naam. Minta perlindungan kepada Rabbnya manusia, yaitu yang menciptakan manusia. Naam. Karena setelahnya diberi penegasan malikin nas, yang menguasai, yang memiliki, merajai semua manusia-manusia. Pemilik kita ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ilahin nas. Ilahnya, naam, sesembahannya manusia. Perhatikan tiga hal ini, dari rububiyah, kemudian apa? Al-mulk, penetapan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam, baru kemudian penetapan uluhiyah. Kalau seorang betul-betul mengimani tiga hal ini saja, akhwan, sudah sangat kuat keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semuanya di bawah kekuasaan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian baru minta min syarril waswasil khannas, agar dilindungi dari kejelekan waswas para khannas, yaitu syaitan. Syaitan disebut khannas di sini karena memiliki sifat pengecut. Khannas yaitu, nah, karena dia itu ketika mendapati manusia ghaflah, manusia lalai, manusia lemah imannya, dia muncul. Tapi kemudian ketika mendapati si manusia ini memiliki kekuatan iman, sedang naik imannya, dia sembunyi. Terus demikian. Jadi dia itu tidak kenal lelah. Nah, manusia sedang lemah imannya, dia muncul. Lagi sedikit capek, ngalamun, sendirian pegang HP, muncul ini. Nah, dia dorong untuk hal-hal yang buruk. Tapi ketika semangat, dia sembunyi. Nanti cari, daripada susah-susah. Lagi semangat, lagi imannya naik, ngapain? Nah, berat-berat untuk dia muncul. Dia menimbulkan was-was ketika manusia melemah, sehingga was-wasnya itu bisa masuk. Makanya dinamakan khannas. Nah, dengan semangat yang luar biasa untuk menggelincirkan manusia, tidak pernah mengenal lelah. Jadi dia senantiasa mengintai, sebagaimana sumpah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dahulu, yaitu dari sumpah iblis, nenek moyangnya syaitan. Naam, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi dia terus menerus apa? Duduk mengintai, naam, manusia yang mau berjalan di siratal mustaqim, untuk didatangi dari sisi depan, belakang, kanan, kiri. Yang sifat waswas ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas di dada-dada manusia. Di sini juga ada faedah yang bagus disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, ikhwan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dada saja, tidak apa yang memberikan was-was di kulub, di kalbu manusia? Karena bisanya syaitan ya hanya di sekitar situ. Dia menimbulkan was-was di luar. Nah, taib di dada.
Was-was itu di dada. Jadi dia senantiasa melingkupi di sekitar hati untuk bisa memberikan was-was, memberikan keraguan-raguan dan yang lainnya. Kemudian dirinci lagi, syaitan ini, al-khannas ini mencakup dari kalangan jin maupun manusia. Nah, kalau kita perhatikan secara ringkas dari 3 surat ini, akhwan, maka memang terdapat hubungan yang sangat erat terkait bagaimana butuhnya kita dalam minta perlindungan kepada Allah dan secara rinci apa saja yang kita minta kepada Allah untuk kita dilindungi darinya. Jadi kesimpulannya ada 5 hal ini, yaitu min syarri ma khalaq, keburukan semua yang Allah ciptakan, kemudian kegelapan malam, keburukan yang tersimpan di dalamnya, kita minta perlindungan kepada Allah darinya. Kemudian para penyihir, kemudian orang-orang yang hasad, dan yang kelima dalam surat An-Nas yaitu dari syaitan yang menimbulkan was-was. Maka ketika kita baca ini, akhwan, tadabburi. Tadabburi karena ini ayat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita dan Allah bimbingkan untuk kita menjadikannya sebagai sebagai azkar dalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur. Maka jangan sampai terluputkan untuk kita mengamalkannya. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Dihafal hadisnya dan diamalkan. Baik, diamalkan karena saya yakin semuanya telah hafal untuk bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, tinggal mengamalkannya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.